Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah orang-orang yang bertauhid namun bukan dari golongan 70 akan mesti sentuh azab dulu baru dia akan masuk surga? Tergantung amalan. Tergantung amalan. Ya. Sebagaimana yang telah lewat kita sebutkan bahwa yang penting punya pokok tauhid. Seandainya kata ada dosa, maka dosa itu kemungkinan disiksa, kemungkinan juga tidak. Kalau tidak, maka langsung masuk surga. Ya. Jadi masih ya ada jalan lain, tetapi tentu jalan lain itu pun tidak ada yang tiga itu pada dirinya. Ya, wallahu ta'ala. Bolehkah meruqyah dengan media air atau yang lainnya? Dengan air tidak menjadi masalah. Ya, bagaimana caranya? Dijampi aja lalu diminum. Ini jaiz, ini diperbolehkan, wallahu ta'ala. Sebagaimana ya minum Zam-Zam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian minum Zam-Zam. Wallahu ta'ala. Bolehkah daging sembelihan akikah dibagikan mentah? Boleh ya, jikalau memang tidak sempat boleh mentahnya saja. Wallahu ta'ala a'lam. Anak saya mau pindah dari pondok ke sekolah umum. Pertanyaan, apakah boleh saya menuruti pemerintahannya? Jangan dituruti. Ya. Karena apa? Yang namanya anak itu orang tua jadi sopirnya. Kalau sopir nggak mau berhenti, nggak bisa berhenti. Ya, tetapi sebagian apa? Kalau anak sudah berbicara, takluk orang tua. Ya. Seandainya kata pun ya, dipindah ke sekolah umum, orang tua harus tetap membimbing. Ya. Kalau dia menghendaki kebebasan sebebas-bebasnya, maka dia memilih sekolah umum, jangan. Ini namanya merusak anak tanpa kita sadari. Wallahu ta'ala. Apakah ada dari zaman kita ini golongan yang masuk surga tanpa hisab? Yang penting laksanakan syaratnya, insyaallah bisa termasuk di dalam. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah boleh khitan atau menggunakan besi kawat yang dipanaskan? Kalau laser ini tidak menjadi masalah, ya. Tetapi kalau sebagaimana disebutkan dipanaskan besi, misalnya mungkin tidak ada itu. Ya. Tidak ada pakai besi dipanaskan. Ini ta'dzib namanya, menyiksa kalau ini. Ya, wallahu ta'ala. Kapan waktu membaca Al-Fatihah? Waktu membaca Fatihah setelah selesai imam. Ini kalau kita mengambil pendapat wajib membaca Fatihah. Tapi hal ini khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama, mau membaca silahkan, tidak mau juga tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala. Dari mana asal agama selain Islam? Apakah dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, asal dari selain Islam ya dari orang-orang yang ingin menyesatkan. Hindu, Buddha dan semisalnya. Ini semuanya adalah agama ardi dikatakan. Ya, karena mereka tidak punya kitab dari langit. Hanya Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dibuat-buatnya adalah manusia yang menciptakannya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tetap salat zuhur apabila tidak salat Jumat yang bertepatan dengan salat Id? Ini khilaf para ulama. Ya, ini khilaf para ulama. Bagi yang condong kepada pendapat tidak wajib Jumat, ya, tetapi imam harus Jumat. Perhatikan ini, imam harus Jumat. Bagi yang condong kepada pendapat tidak wajib Jumat, kalau Jumat saja gugur apalagi zuhur, ya, maka apa? Dia tidak sholat. Bagi mengatakan wajib, ya sudah dia sholat, ya. Dan khurujan anil khilaf, keluar dari khilaf, itulah dia. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana caranya berlepas diri dari pelaku syirik yang menjadi tetangga kita? Artinya dalam masalah kesyirikannya sudah kita tinggalkan dan kita ingatkan. Tapi urusan bertetangga baik tidak menjadi masalah. Karena Nabi SAW sendiri bertetangga dengan orang-orang yang Yahudi. Yang jelas orang-orang Yahudi itu apa? Kafir. Ya. Kemudian sekaligus mereka itu musyrik. Ya. Wallahu ta'ala. Apakah orang yang pernah berbuat syirik lalu bertobat dengan baik bisa masuk ke dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Pokoknya syaratnya sudah tobat dan syarat itu ada, maka insyaallah bisa masuk. Wallahu ta'ala. Jika air panas boleh, karena menyembuhkan juga.
Kalau panas tidak menjadi masalah. Kenapa? Dulu di zaman dahulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya hammam. Hammam itu mandi dengan air panas. Ya, jadi boleh. Yang dilarang itu apa? Besi panas. Wallahu taala a'lam. Bagaimana hukumnya minta ruqyah dengan main-main? Jadi urusan hal seperti ini jangan dimain-mainkan, karena agama bukan dimain-mainkan. Wallahu taala a'lam. Allah berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamus'i'un." Terjemahannya ayat ini demi langit yang kami bangun dengan kekuasaan atau kekuatan kami. Apakah ini benar? Iya benar. Karena aidi di sini bukan berarti tangan, tapi asal kata ayada, ayal quwwah. Ya. Ayada asal dari katanya bi'aidin ini bukan dari yadun. Jadi benar terjemahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian bolehkah kita menggabungkan niat puasa Senin Kamis dengan puasa 6 hari bulan Syawal? Tidak menjadi masalah. Karena ini sama-sama puasa sunnah, tapi dahulukan Syawal yang dikuatkan niatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah kita menghadiri acara resepsi orang kafir atau non muslim? Kalau itu tetangga, ya, dan tidak ada acara-acara yang haram di sana, ya, dan sekaligus kita ingin mendakwahi mereka, tidak menjadi masalah. Ya. Tetapi kalau ada acara haram, ya, kemudian menampakkan syiar-syiar kafirnya, maka tidak boleh sama sekali kita datangnya seperti itu. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan semua kaum muslimin. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.